Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Semoga hari ini kita dimampukan Tuhan untuk melihat kehidupan lebih baik dari kemarin. Betapapun mungkin realita kehidupan masih seperti hari kemarin. Melihat kehidupan secara baru adalah penting, sebab hidup itu sendiri tidak hanya mempunyai satu sisi. Mungkin yang diperhadapkan kepada kita hari ini adalah sisi yang begitu gelap. Tapi ingatlah, ada sisi lain di balik yang kita rasakan saat ini. Pada saat yang sama, sisi lain terang benderang sedang Tuhan kerjakan dan tidak terlihat oleh kita. Paulus mengajak jemaat di kota Filipi melihat aniaya dan penderitaan secara baru. Bukan sebagai sebuah kemalangan yang dialami oleh orang-orang percaya, tapi sebagai sebuah kemajuan. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata prokope, usaha pasukan di garis depan yang menebas pohon yang menghalangi pasukan bergerak maju. Paulus mengatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah menjadi jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus, untuk menyampaikan berita Injil ke dalam istana di mana para jenderal berkumpul bukanlah sebuah perkara mudah, sebab ada protokol yang harus dilalui, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Bagaimana mungkin Paulus yang tidak punya kedudukan politis bisa mengabarkan Injil untuk mereka? Tapi Allah dapat mengerjakannya melalui Paulus, melalui aniaya penderitaan yang dialaminya ketika tangannya diborgol, dihubungkan dengan rantai pendek dengan pengawal yang khusus menjaganya. Ketika itu pula Paulus dengan leluasa bisa memberitakan keyakinan iman percayanya kepada pengawal yang bergantian mengikatkan lengannya dengan lengan Rasul Paulus. Bahkan Paulus mengatakan Injil bukan saja diberitakan bagi seluruh isi istana, tapi bagi semua orang lain. Pengalaman ini menyingkapkan jemaat di kota Filipi untuk menghadapi aniaya dan penderitaan secara baru, memampukan mereka bertekun untuk pemberitaan Injil. Aniaya, penderitaan bukan rintangan yang menghentikan pemberitaan Injil, justru aniaya dan penderitaan bagaikan prokope, upaya menebas rintangan supaya Injil bergerak maju menuju sasarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila hari ini kita mengalami pelbagai hambatan, penderitaan dalam hidup, ingatlah hidup tidak hanya punya satu sisi. Sekarang kita sedang sakit, ingat ada sisi lain yang sedang Tuhan kerjakan di dalam sakit penyakit yang kita alami. Sekarang kita mengalami kebangkrutan, ingat ada sisi lain yang sedang Tuhan kerjakan yang jauh lebih besar dari sekedar kerugian material yang sedang kita alami. Apalagi ketika kita mengalami aniaya dan penderitaan karena memberitakan Injil. Kita dibuat susah karena keyakinan iman kita. Ingat, kesusahan tidak akan dapat menghentikan gerak maju pemberitaan Injil. Paulus mengajak setiap kita untuk bersyukur dan bersukacita ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman menyesakan, aniaya dan penderitaan karena Injil, sebab dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.